Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Trambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggambar grafik fungsi eksponen, dimana selengkapnya silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Baik, untuk grafik fungsi eksponen itu sendiri, yang pertama harus kita pahami dan kita tahu bahwa bentuk umumnya atau BU-nya dari fungsi eksponen adalah fx sama dengan a pangkat x, ya, dimana eksponen itu adalah bilangan pangkat, ya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah dalam pembuatan grafiknya ini cukup sederhana. Yang pertama adalah membuat tabel, di mana tabelnya nanti ada isi x-nya, kemudian y-nya, dan untuk menentukan nilai x-nya itu sebenarnya cukup mudah. Nah, nanti di sifat-sifat sudah ada, saya jelaskan. Nah, kemudian setelah bisa menentukan fungsi untuk koordinat x-nya, maka tinggal menentukan koordinat y-nya dengan memasukkan ke dalam fungsi fx yang diketahui, ya. Nah, kalau sudah pasangan berurutan setidaknya ada sekitar 7 titik, maka bisa digambar grafik pada koordinat kartesius. Jadi tabel yang sudah kalian cari pasangan berurutannya, kemudian bisa digambar grafiknya pada koordinat kartesius. Nah, ini sifat-sifatnya. Sebelum kita paham untuk menggambar grafik fungsi eksponen, maka harus kalian ketahui sifat-sifat dari grafik fungsi eksponen itu sendiri. Bahwa yang pertama selalu definite positif. Kenapa selalu definite positif? Karena grafiknya di atas sumbu x, ya. Jadi grafik fungsi eksponen ini selalu di atas sumbu x. Kemudian yang kedua adalah memotong sumbu y di titik 0,1. Nah, ini yang kedua. Nah, memotong sumbu y di titik 0,1 ini selalu dan pasti. Sehingga nanti ketika membuat tabel di mana koordinat x-nya adalah 0 dan beberapa titik di sekitaran titik 0. Jadi misalkan bisa diambil 0, kemudian 1, 2, 3, kemudian atau di sebelah kirinya berarti min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah asimptot datar pada sumbu x. Asimptot itu apa? Asimptot adalah suatu garis yang mendekati sumbu x tetapi tidak akan pernah memotong atau tidak akan pernah memotong namanya. Tidak akan pernah memotong sumbu x-nya. Jadi selalu mendekati sumbu x tetapi tidak akan pernah memotong. Kemudian yang keempat, jika a-nya lebih dari 1, a di sini fx sama dengan a pangkat x. Jika a-nya lebih dari 1, maka grafiknya monoton naik. Jadi dia naik ke kanan, akan naik terus. Kemudian kalau jika a-nya itu antara 0 sampai 1, maka grafiknya akan monoton turun. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah contoh atau latihan soalnya. Contoh yang pertama adalah misalkan gambarkan grafik fungsi eksponen di mana fungsi fx-nya adalah 3 pangkat x. Nah, cara penggambaran grafiknya, pertama kita buat tabel yang dimana langkah-langkahnya yang pertama tadi adalah membuat tabel. Nah, ini tabel yang sederhana. Di sini adalah x, kemudian y-nya dan x, y. Nah, ini untuk memperjelas. Nah, kemudian perhatikan. Tadi di sifat-sifatnya itu dia selalu memotong sumbu y di 0,1 sehingga pada x sama dengan 0 maka titik y-nya pasti selalu 1. Maka di sini yang sudah pasti diketahui adalah titik 0,1-nya. Kemudian silahkan cari beberapa titik, misalkan bisa ambil 3 titik di kanan dan 3 titik di kiri 0. Berarti di sini 1, 2, dan 3. Ya, ambil setidaknya ada 3 titik. 5 titik lebih bagus, 7 titik lebih bagus, tapi kebanyakan. Ya, di sini berarti min 1, min 2, min 3. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya silahkan kalian cari nilai y-nya. Nilai y-nya
pada grafik fungsi fx sama dengan 3 pangkat x, cari-cari. Kemudian cari satu-satu, kalau sudah ketemu pasangan berurutannya, maka tinggal digambar dalam grafik kartesiusnya atau pada koordinat kartesiusnya. Nah, pertama, untuk x sama dengan 1 kita masukkan 3 pangkat 1 berarti 3 ya. Y itu sama saja dengan fx. Kemudian x sama dengan 2, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian yang x sama dengan 3, 3 pangkat 3 adalah 27. Maka kita tahu bahwa koordinat pasangan berurutannya berarti 1,3, kemudian di sini 2,9 dan 3,27. Nah, untuk min 1, min 2, min 3 sama 3 pangkat min 1. Bingung? Kita tulis saja ya. X sama dengan min 1, maka Y nya adalah 3 pangkat X atau 3 pangkat min 1. Langsung saya tulis 3 pangkat min 1 itu berapa? Sifat-sifat eksponen masih paham? Masih ingat pada pertemuan sebelumnya 3 pangkat negatif itu sama saja 1/3 pangkat 1 atau 1/3. Kemudian untuk X sama dengan min 2 berarti sama Y sama dengan 3 pangkat min 2 atau 1/3 pangkat 2 atau 1/9. Atau yang terakhir X sama dengan min 3, maka Y nya adalah 3 pangkat min 3 atau 1/3 pangkat 3 atau 1/27. Ingat, pangkat negatif bukan berarti hasilnya negatif. Contoh misalkan 3 pangkat min 1, oh berarti min 3. Itu salah kaprah ya. Salah yang selalu menjadi kebiasaan. 3 pangkat min 2, 3 pangkat 2 9, berarti naik pangkat negatif berarti min 9. Nah, itu salah juga. 3 pangkat min itu 1/3 pangkat min 1 1/3, 3 pangkat min 2 1/9, 3 pangkat min 3 1/27. Sehingga di sini 1/3, di sini 1/9 dan 1/27. Maka titiknya min 3,1/27, kemudian min 2,1/9 dan yang terakhir min 1,1/3. Nah, kalau sudah di sini himpunan pasangan berurutannya, tinggal kita buat grafiknya. Nah, sumbu X, di sini sumbu Y, ini titik 0. Nah, 0,1 berarti, nah ini letak koordinat 0,1, kemudian yang kedua 1,3, anggaplah taruhlah 3-nya di sini ya, berarti X-nya 1 ya. Nah, ini adalah titik 1,3. Nah, kemudian 2,9 ya. Misalkan 9-nya di sini, ini titik 2 ya, jadi di sini 2,9. Nah, 3,27 karena terlalu tinggi, cukup di angka 2,9 nggak masalah. Kemudian kita lanjutkan min 1,1/3, min 1, ini min 1/1 di mana 1/3 itu sekitar 0,3 ya. Taruhlah di sini 1/3. Nah, ini titiknya di sini. Nah, kemudian min 2,1/9. Min 2 pastinya akan lebih mendekati 0, tetapi tidak sama dengan 0. Nah, di sini misalkan 1/9. Nah, cukup, nggak masalah. Sudah ada beberapa titik yang diketahui. Nah, ini tinggal kita hubungkan saja. Kita hubungkan. Nah, perhatikan. Ini yang dimaksud dengan asimtot. Garis yang mendekati sumbu X, tetapi tidak akan pernah memotong. Di sini dia akan mendekati sumbu X, tetapi dia tidak akan pernah memotong. Seperti sifat yang sudah saya jelaskan tadi, sifat dari grafik fungsi eksponen itu dia akan mendekati sumbu X, tetapi tidak akan pernah memotong, yaitu namanya asimtot. Nah, ini kalau dikeataskan, dia cenderung akan naik, monoton naik. Kenapa? Karena A-nya lebih dari 1 ya, seperti tadi yang sudah saya berikan sifatnya. Nah, ini kemudian kita tulis saja fungsinya, yaitu fx sama dengan 3 pangkat x.
Jadi untuk grafik fx sama dengan 3 pangkat x, nah seperti ini kurang lebih. Baik, saya lanjutkan pada contoh soal nomor 2, yaitu gambar grafik fungsi eksponen di mana fungsinya fx sama dengan 2 pangkat x dikurangi 5. Nah, di sini ada pengurangnya yaitu min 5. Nah, nanti kalau kita lihat sifatnya, sifat yang definit positif atau grafiknya berada di atas sumbu x itu ketika hanya dalam bentuk a pangkat x saja, tidak tanpa pengurangan atau penjumlahan. Kalau penjumlahan pasti di atas, tapi kalau pengurangan bisa saja di sini dia ada yang berada di bawah sumbu x-nya. Nah, kita lihat saja langkahnya sama, tetap kita buat tabel. Tabelnya seperti tadi, di mana x ini y, ini x, y. Nah, perhatikan, memotong sumbu x-nya, memotong sumbu y-nya di titik berapa? Ketika kita masukkan di sini x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, maka kita lihat x sama dengan 0, maka di sini y-nya itu adalah 2 pangkat 0 dikurangi 5. 2 pangkat 0 itu berapa? 2 pangkat 0 itu adalah 1 kurangi 5 adalah min 4. Nah, ini ada pergeseran. Kenapa tidak 1, Pak? Karena ada minnya. Kalau dia hanya a pangkat x saja, maka dia selalu memotong sumbu y di titik 0,1. Tetapi di sini karena dia ada minnya, min 5, maka 2 pangkat 0 itu 1 kurangi 5 adalah min 4. Sehingga dia memotong di titik 0,min 4. Nah, kemudian titik di sekitaran sumbu x-nya gimana? Sama seperti tadi, bisa 1, 2, 3, atau kita ambil 2 saja, Pak. Enggak masalah. 1 dan 2 di sini berarti min 1 dan min 2. Nah, kita cari satu-satu, berarti x sama dengan 1, maka y-nya adalah 2 pangkat 1 min 5. 2 pangkat 1 itu adalah 2 kurangi 5 min 3, berarti di sini min 3. Titiknya 1, min 3. Kemudian untuk x sama dengan 2, berarti y-nya 2 pangkat 2 kurangi 5. 2 pangkat 2 itu 4 kurangi 5 adalah min 1, berarti di sini min 1, sehingga titiknya 2, min 1. Kemudian kita lanjutkan, ketika x-nya sama dengan min 1, maka y-nya adalah 2 pangkat min 1 dikurangi 5. 2 pangkat min 1, ingat 2 pangkat min 1 itu 1/2 dikurangi 5. 1/2 dikurangi 5 itu sama saja min 9/2. Atau kalau kita samakan penyebutnya, ini kan menjadi 10. 1 kurangi 10 ya, yaitu min 9/2. Nah, di sini min 9/2, sehingga min 1, min 9/2 atau min 4,5 ya, sama saja. Kemudian yang terakhir untuk x sama dengan min 2, berarti y-nya adalah 2 pangkat min 2 dikurangi 5. 2 pangkat min 2 itu 1/2 pangkat 2 itu 4, berarti 1/4 kurangi 5, samakan penyebutnya berarti 20. 1 kurangi 20/4, sehingga hasilnya adalah min 19/4. Di sini berarti min 19/4, maka titiknya min 2, min 19/4. Nah, kalau sudah tinggal dibuat grafiknya, diagram atau koordinat kartesiusnya. Ini x, di sini y, ini 0. Yang pertama 0,4 karena tadi titiknya memotong sumbu y-nya di titik min 4 ya, di sini. Kemudian yang kedua 1,-3, berarti di sini min 3. Ini adalah titik 1. Nah, ini kurang lebih titiknya. Kemudian 2,-1. Min 1-nya di sini. Ini titik 2-nya. Nah, ya, kalau diteruskan berarti ya tinggal naik saja. Nah, kemudian yang selanjutnya min 1, min 9/2. Min 9/2 itu adalah 4,5 atau min 4,5. Ya, di sini min 1 bawah. Nah, ini anggap saja di sini titik min 9/2. Titik 5-nya di situ. Ya,
kemudian selanjutnya min 2, nah ini min 2 titik min 2. Nah min 19 dibagi 4 itu sekitar kalau 20 dibagi 4 adalah 5, berarti kalau 19 ya 5 kurang ya. Kalau di sini 5 berarti nah ini sekitarnya di sini saja. Ya, di sini misalkan titiknya adalah min 19/4. Nah, kemudian tinggal dihubungkan saja dengan sebuah garis. Nah, ini kalau dilanjutkan pasti seperti ini nanti. Ya. Sehingga di sini kita berikan nama berarti fx-nya sama dengan 2 pangkat x min 5. Sehingga pada grafik nomor 2 fungsi eksponennya yaitu fx sama dengan 2 pangkat x min 5 kurang lebih seperti ini. Nah, sebenarnya kalian bisa ngecek untuk penggambaran grafik itu di software-software misalkan di laptop itu bisa dengan menggunakan software Drive. Kalau di aplikasi Android misalkan saja bisa saja kalian cari aplikasi Mathematics atau yang lainnya untuk fungsi untuk menggambar grafik fungsi. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.